Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini tanggal 26 Agustus kita bisa melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tema pertama pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pembelajaran yang ke-6. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Kita mengulang lagi pelajaran yang kemarin tentang kosakata baru. Perhatikan bacaan berikut. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat akar tanaman hasil menyangkok lebih rapuh. Dengan membaca teks bacaan, kita akan memperoleh informasi baru dan menemukan kosakata yang baru kita temui. Untuk membantu menemukan informasi, kalian dapat menjawab beberapa pertanyaan. Coba ini kita kerjakan kitab halaman 181 sampai 182. Menemukan kosakata baru. Dengan membaca teks dapat menemukan kosakata baru. Kosakata baru juga dapat digunakan dalam menulis kalimat. Carilah arti kosakata berikut, kemudian buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. Ini bisa nanti dipelajari buat pembelajaran sendiri ya. Selanjutnya yaitu PPKN, kerjasama di lingkungan rumah. Kemarin kita sudah membahas kerjasama di sekolah, salah satunya yaitu membersihkan kelas, jadwal piket, menghapus papan tulis. Nah, pada hari ini kita membahas tentang kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama di rumah sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga, mulai dari ayah, bunda, adik, kakak. Ini bisa melakukan kerjasama di rumah. Ketika membantu orang tuamu di rumah, berarti kamu telah melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Nah, ini ketika kita saling kerjasama, saling membantu, ini juga berarti kita sudah melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di rumah. Kerja bakti membersihkan halaman rumah. Ada ayah, bunda, ada adik, ada kakak. Menyiapkan makan malam bersama ibu. Merapikan mainan bersama adik. Nah, itu tadi salah satu daripada contoh kerjasama di rumah. Tugas halaman 185 dan 186. Pernahkah kamu membantu orang tuamu? Tulislah pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua. Ini nanti dikerjakan ya. Matematika. Soal cerita pembagian bilangan 3 angka. Menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan 3 angka. Soal cerita pembagian untuk bilangan yang cukup besar dapat lebih mudah diselesaikan dengan cara bersusun. Sebelum mengerjakan soal cerita pembagian, kamu perlu membaca soal dengan seksama agar dapat memahami hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Jadi sebelum mengerjakan pembagian bilangan 3 angka, kamu harus memahami dengan teliti soal yang sebelum dikerjakan. Jadi kalau yang sekiranya pertama kali dibaca tidak paham, soalnya dibaca berkali-kali. Contoh soal. Lani memetik bunga mawar sebanyak 224 tangkai. Lani ingin menaruh bunga mawar dalam 8 buah vas. Berapakah banyak bunga mawar setiap vas? Penyelesaian dengan cara bersusun. 224 dibagi 8 sama dengan, nah sebelum kita bagi semuanya kita ambil yang depan dulu ya seperti biasanya.
22 dibagi 8 sama dengan 2. 2 kali 8 sama dengan 16. Tulis 22. 4 turun. 64 dibagi 8 sama dengan 8. 8 kali 8 sama dengan 64. Sama dengan 0. Jadi 224 dibagi 8 sama dengan 28. Tugas matematika pelajaran yang ke-6. Kerjakan kitab tematik halaman 186 dan 187. Nah, ini nanti bisa dilihat sendiri ya, ada di kitab. Terima kasih anak-anakku. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.